Halo Sobat Trader Cash Crypto dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat ya, amin. Nah, di video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan sebuah indikator untuk para scalper, di mana indikator tersebut cukup membantu sekali untuk kita melakukan teknik scalping. Lalu, video kali ini saya akan menjelaskan fungsi lain dari indikator tersebut. Nah, pantengin terus channel Cash Crypto ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaik seputar trading. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita cus ke fungsi indikatornya. Nah, di sini saya sudah membuka chart dari USD JPY ya. Nah, kalau kita lihat di navigator sebelah kiri ini, nah ini saya sudah menginstal atau memasukkan indikator Indidewa Scalper ini di MetaTrader saya. Nah, lihat ini ada FS30 Extreme, kemudian ada signal bar, kemudian daily open, kemudian Donchian Band, kemudian ada Peru FX Multi Info THV, kemudian ada Heiken Asismut, kemudian ada Iin Wimaro, kemudian ada NTR ATR Stop, kemudian ada ini SS 2009B, kemudian ada SS 2009C dan Meteriki versi 1, kemudian X Meter MTF 2. Nah, apa aja fungsi dari indikator ini ya? Oke, saya akan mulai dari FS30 Extreme. Oke, coba saya klik ya. Nah, ini kita defaultnya seperti ini. Nah, kita kasih contreng allow real import dan semuanya ini di allow ya. Allow modification of signal setting juga di allow. Nah, input. Nah, color itu bisa dirubah sendiri ya, tergantung selera dari sobat trader. Oke, kita langsung oke. Nah, sobat trader, setelah kita aktifkan indikator FS30 Extreme ini, nah ini akan muncul 5 garis. Nah, 5 garis ini mengikuti tren pergerakan dari USD JPY ya. Nah, garis yang pertama ini yang paling bawah ya. Paling bawah ini adalah trendline kedua, kemudian ini adalah trendline yang pertama, kemudian ini adalah garis midline. Nah, yang di atasnya ini adalah garis trendline tick 1, kemudian garis trendline tick kedua ya. Nah, apa fungsinya ini? Nah, dari tampilan layar ini saya rasa sobat trader udah paham. Jadi apa fungsinya secara kelihatan di kasat mata. Nah, seperti ini. Satu contoh. Nah, ketika dia kemarin mengalami tren bearish, dia akan stop di trend line yang pertama. Nah, kemudian dia akan mengawali tren bullishnya di trend line yang pertama juga. Nah, jadi dari sini dia start bullish terus, kemudian sampai dia melewatin garis midline. Nah, coba sobat trader perhatikan, ini garis midline-nya ini. Nah, sempat dia di sini, ini sempat dia turun, sudah naik ke sini dia sempat turun sampai di midline. Nah, jadi sebenarnya ini adalah suatu indikasi kalau misalkan dia turun di bawah ini. Nah, ini ya, candlenya ini garis line candlenya ini turun sampai di bawah midline, berarti dia tidak sanggup untuk melanjutkan tren bullish. Kemungkinan dia akan bearish ya. Nah, karena posisinya ini adalah di atas garis midline, maka ini ada kemungkinan dia akan terus naik melanjutkan tren bullishnya. Nah, betul kan? Nah, sampai di sini. Nah, di sini dia melakukan tren bullish. Nah, ternyata sampai di sini dia turun kembali. Nah, ketika dia turun ya, ketika dia turun melakukan tren bearish di sini, dia tidak sanggup menyentuh untuk trendline yang pertama ya. Ini yang trendline pertama, yang di bawah ini trendline yang kedua. Nah, dia tidak sampai ke sini. Nah, kemudian dia keburu pindah candle. Nah, berarti kalau dia keburu pindah candle,
dia langsung naik. Nah, seperti itulah secara garis besarnya kalau kita pelajari secara kasat mata. Nah, kemudian fungsinya adalah untuk scalping. Ini apa garis ini? Nah, fungsinya itu adalah ketika kita melihat kondisi pasar seperti ini. Sekarang itu ada di 110.744 ya. Nah, dia dari tren bullish, kemudian di H1 dia turun. Nah, bearish. Ini sampai 2 candle. Kemudian di 2 candle ini dia stop. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa membaca di sini. Kalau misalkan dia bearish melewatin garis midline ini ya, kemudian dia membentuk candle baru di sebelahnya, nah itu bisa kita asumsikan dia bakal bearish untuk selanjutnya. Nah, disitulah kita baru siap-siap entry posisi sell itu ya. Nah, namun jika candle putih ini tidak sampai menyentuh garis midline ya, kemudian dia pindah candle baru ke sebelah, berarti dia akan berbalik arah. Dia akan bullish. Ya. Nah, seberapa banyak bullishnya itu yang kita tidak bisa prediksikan. Karena di sini indikator ini cuman untuk mengindikasikan sejauh mana pergerakannya. Berdasarkan histori-histori pasar yang telah terjadi seperti itu. Nah, inilah salah satu fungsi dari indikator dewa scalper yang pertama ya. Oke, bisa dipahami ya, sobat trader kias kripto. Nah, nanti kalau misalkan ada yang bingung, nanti silahkan bergabung di channel Telegram kami, linknya ada di deskripsi. Nah, nanti bisa ditanyakan apa aja fungsinya, kemudian seperti apa. Ya, kita diskusi lah di situ ya. Oke. Nah, video selanjutnya saya akan menjelaskan untuk sinyal bar ini ya. Karena kalau kita jelaskan secara keseluruhan indikator ini durasinya cukup panjang nanti ya. Nah, kalau kita coba saya kasih gambaran sekilas ya. Nah, ini fungsinya apa? Nah, ini jangan lupa ya, diaktifkan semua, di allow semua. Nah, ini bisa dilihat signal bar ya, seperti ini. Color yang seperti yang saya sebutkan tadi bisa diganti sesuai seleranya sobat trader ya, lalu kita oke. Nah, inilah di video selanjutnya saya akan jelaskan apa fungsinya dari indikator ini ya. Oke, sampai di sini saja video kali ini, sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih telah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa biar tidak ketinggalan info-info terbaik dari kias kripto. Oke, sehat selalu. Semoga scalpingnya berjalan dengan lancar, menghasilkan profit dan secara konsisten itu tentunya. Oke, bye-bye.